Coba kamu pikir sejenak, berapa banyak teman dekatmu waktu SMP, waktu SMA, waktu kuliah? Dan dari semua itu, berapa banyak yang masih kamu ajak ngobrol hari ini? Kalau jawabannya sedikit atau mungkin bisa dihitung jari, ya kamu gak sendirian. Faktanya, hampir semua orang di dunia itu mengalami penyusutan jumlah teman ketika dewasa. Aneh ya, kita tumbuh semakin pintar, semakin luas pergaulan, tapi lingkaran sosial justru mengecil. Nah, pertanyaannya, kenapa? Kenapa kita kehilangan begitu banyak teman? Padahal dulu rasanya seperti keluarga. Apa ada yang salah dengan kita? Atau memang begini cara kerja hidup? Pertama, kita harus paham dulu satu hal yang jarang dibahas. Manusia itu makhluk sosial. Ya, makhluk sosial. Tapi manusia juga makhluk yang punya batasan. Seorang antropolog terkenal, Robin Dunbar, melakukan riset tentang kapasitas sosial otak manusia. Ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Otak manusia cuma bisa mempertahankan sekitar 150 hubungan sosial. Ini disebut Dunbar number. Bukan 1000, bukan 500, namun hanya sekitar 150 orang yang bisa kita kenal secara cukup untuk tahu siapa mereka. Dari 150 itu, kita hanya bisa memiliki sekitar 50 teman biasa, 15 teman cukup dekat, dan hanya beberapa orang yang benar-benar masuk lingkaran intim. Sekarang bayangin, saat masih sekolah atau kuliah, slot-slot ini diisi oleh teman sekelas, teman nongkrong, teman organisasi. Namun ketika dewasa, slot itu direbut oleh hal-hal lain seperti pasangan, keluarga inti, anak, pekerjaan, kewajiban ekonomi, masalah pribadi. Ya, slot 150 itu nggak pernah nambah. Yang berubah cuma prioritasnya. Jadi ketika kamu merasa kehilangan teman, bukan karena kamu buruk dalam menjaga hubungan, tapi karena slot sosialmu sudah pindah fungsi. Ini bagian yang sering bikin orang kaget. Sebuah penelitian di Stanford University menemukan bahwa 70% teman yang kita miliki bukan termasuk karena kesamaan nilai, sifat, atau minat, tapi karena konteks. Apa maksudnya? Kamu berteman karena duduk di kelas yang sama, tinggal di asrama yang sama, nongkrong di kantin yang sama, kerja di kantor yang sama, punya aktivitas rutin yang sama. Dan selama konteks itu ada, hubungan itu bakal stabil. Tapi ketika konteksnya hilang, misalnya lulus sekolah, pindah kota, wisuda, ganti tempat kerja, ya hubungannya akan ikut hilang. Bukan karena kalian tidak cocok, bukan karena kalian berubah, tapi karena pemicu kedekatan itu sudah hilang. Ini sebabnya teman SMP hilang sejak kita masuk SMA. Teman SMA akan hilang ketika kita masuk kuliah. Lalu teman kuliah juga akan hilang setelah kita wisuda. Teman kantor hilang setelah kita resign, atau sebaliknya. Yang hilang itu bukan perasaan, yang hilang adalah momentumnya. Harvard University punya temuan menarik tentang energi sosial. Semakin dewasa seseorang, semakin banyak beban mental yang harus ia pikul. Ya kerjalah, tagihan lah, ekonomi lah, kesehatan lah, tanggung jawab keluarga lah, belum lagi tekanan sosial dari lingkungan. Semua ini menguras energi mental, dan efek sampingnya baterai sosial kita itu mengecil atau makin habis. Itulah kenapa kita makin malas balas chat panjang, kita makin selektif diajak nongkrong. Ketemu orang baru terasa melelahkan, dan waktu sendiri terasa lebih penting daripada bersosialisasi. Ini bukan soal introvert atau ekstrovert, tapi ini soal energi kita yang memang terbatas. Saat kita dewasa, bahkan untuk mempertahankan 5 hubungan dekat, kadang itu sudah terasa berat, ya kan? Kita tidak lagi kehilangan teman, kita hanya kehilangan tenaga untuk terus memelihara mereka.
Universitas Michigan menyebut rentang usia 25 hingga 35 sebagai masa di mana manusia mengalami seleksi alam pertemanan. Pada fase ini, nilai hidup berubah, tujuan hidup berubah, pola pikir berubah, prioritas berubah. Kita mulai memilih hubungan berdasarkan pada siapa yang membuat kita merasa aman, siapa yang tidak menguras energi, siapa yang jujur, siapa yang saling mendukung, dan siapa yang bisa kita percayai dalam jangka panjang. Di fase ini, jumlah teman itu menyusut, tapi kualitasnya justru meningkat. Biasanya hanya 3-5 orang yang bertahan, dan mereka yang bertahan bukan karena mereka paling lucu atau mereka paling sering nongkrong, tapi karena mereka paling selaras dengan diri kita yang sekarang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik secara psikologis. Ada sebuah fenomena yang bernama intimacy paradox, yaitu kita ingin hubungan yang dekat, tapi kita nggak mau jadi orang yang memulai, ya nggak? Coba kita pikir, kita pengen chat dia, tapi kita itu takut ganggu dia. Pengen ngajak ketemu, tapi pasti dia sibuk. Pengen ngajak ngobrol, tapi nanti canggung. Ironisnya, orang lain juga memikirkan hal yang sama. Jadi, apa yang terjadi? Ya, semua orang menunggu, tak ada yang memulai, dan hubungan pun pelan-pelan memudar. Bukan karena pertengkaran, bukan karena masalah, tapi karena hal yang sangat pasif. Psikolog sosial punya teori tentang orbit sosial. Saat dewasa, orbit sosial kita itu mengecil karena hidup menuntut kita untuk fokus pada hal-hal inti seperti kesehatan mental, stabilitas finansial, pasangan, keluarga, dan masa depan. Hubungan yang tidak sejalan dengan orbit ini perlahan pasti akan tersingkir secara alami. Contohnya, teman yang hanya muncul saat senang, teman yang hanya membawa drama, teman yang tidak bisa menghargai batasan waktu, teman yang tidak pernah mendukung tujuan hidupmu. Ini bukan soal toksik atau tidak toksik, tapi ini soal cocok atau tidak cocok lagi dalam orbit hidup kita. Semakin dewasa seseorang, semakin ia sadar bahwa hubungan yang benar-benar berarti itu bukan hubungan yang sering ketemu, tapi hubungan yang tetap ada meski lama tidak berkomunikasi. Hubungan dewasa itu diukur dari konsistensi, bukan frekuensi, kualitas, bukan kuantitas, saling mengerti, bukan saling menuntut. Kita sadar bahwa hidup semua orang itu rumit, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk dan tetap bertahan dalam kerumitan itu. Inilah pertanyaan yang sering muncul. Apakah kehilangan banyak teman berarti saya gagal bersosialisasi? Ya, jawabannya tidak. Faktanya, manusia itu memang berevolusi untuk memiliki sedikit hubungan yang kuat, bukan untuk memiliki banyak hubungan yang dangkal. Bahkan penelitian itu menunjukkan hubungan yang sedikit tapi berkualitas itu lebih baik untuk kesehatan mental, lebih baik untuk kebahagiaan, dan lebih baik untuk stabilitas hidup jangka panjang. Kita hanya sedang memasuki fase hidup di mana hubungan yang benar-benar penting akan tersaring secara alami. Pada akhirnya, kehilangan teman bukanlah tragedi. Itu bagian alami dari pertumbuhan manusia. Kita berubah, teman-teman kita berubah, hidup berubah, dan perubahan itu tidak selalu buruk. Justru hubungan yang tersisa setelah semua perubahan ini, itulah yang benar-benar bernilai. Hubungan yang tidak hilang meski jarang ketemu, hubungan yang tetap hangat meski lama tidak berkabar, hubungan yang bisa kamu hubungi kapan saja tanpa perlu basa-basi. Hubungan seperti itu tidak banyak, dan memang tidak harus banyak.